Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas K1 mata kuliah Teknik Green Building, Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor akan menjelaskan mengenai desain naskara eco-friendly house terkait dengan penerapan material resource and cycle, dan mari kita simak penjelasannya. Aspek selanjutnya yang menjadi parameter dalam penilaian Green Ship Home yakni terkait dengan material resource and cycle. Parameter ini berhubungan dengan penggunaan material pada bangunan rumah tinggal, mulai dari penggunaan pendinginnya, material ramah lingkungan, hingga jejak karbon dan penggunaan material tersebut. Material bahan bangunan yang tepat sangat berperan besar dalam menghasilkan bangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan. Bahan baku yang ramah lingkungan berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini, terdapat berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya kontaminasi lingkungan, seperti misalnya mengurangi pemakaian sumber daya alam tak terbarukan dengan mengoptimalisasikan bahan baku alternatif serta menghemat penggunaan energi secara keseluruhan. Untuk aspek yang pertama mengenai MRCP dan MRC1 terkait dengan penggunaan refrigerant. Nah, desain naskara eco-friendly house menerapkan konsep desain bangunan terbuka sehingga dalam penggunaan bangunan ini sendiri tidak dibutuhkan pendingin ruangan berrefrigeran. Selain itu, pada naskara eco-friendly house juga digunakan alat pendingin makanan atau kulkas non-CFC, sehingga penggunaan refrigeran pada desain rumah ini hampir tidak ada. Dari aspek ini, desain naskara eco-friendly house mendapat 1 poin dalam penilaian Green Ship Home. Mengenai aspek yang kedua, yaitu MRC2 terkait dengan penggunaan material bekas. Salah satu ruangan pada desain naskara eco-friendly house ini, yaitu ruang sholat, dibuat dengan menggunakan dinding berbahan dasar EcoBrick. EcoBrick sendiri merupakan material dari botol plastik bekas yang diisi dengan sampah padat untuk mencapai kekuatan tertentu. Selain itu, terdapat beberapa furniture yang didesain di rumah ini seperti meja yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Berdasarkan penilaian Green Ship Home, desain naskara eco-friendly house mendapat 1 poin karena menerapkan aspek penggunaan material bekas. Mengenai aspek ketiga yaitu MRC3 terkait dengan material dengan sumber yang ramah lingkungan. Sebagian besar material yang digunakan pada desain naskara eco-friendly house menggunakan material dari sumber yang ramah lingkungan. Seperti misalnya pada lantai, desain naskara eco-friendly house menggunakan lantai pelapis dengan bahan dasar linoleum. Lantai linoleum sendiri tersusun dari material anorganik dan organik berupa minyak biji flax yang dicampur dengan tepung kayu atau serbuk gabus dengan backing dari kain bekas berserat kuat. Linoleum jika tidak digunakan lagi akan sangat mudah terurai kembali oleh tanah. Berdasarkan aspek ini, desain naskara eco-friendly house dalam Green Ship Home mendapat poin 2. Selanjutnya, mengenai aspek MRC4 terkait dengan penggunaan material dengan proses produksi yang ramah lingkungan. Desain naskara eco-friendly house sendiri memiliki atap yang terbuat dari baja. Saat ini, produksi baja sudah mengalami berbagai perkembangan. Produksi baja di Eropa misalnya pada 40 tahun terakhir mampu mengurangi 60% emisi karbon dioksida dari proses pembuatannya. Kemudian baja sendiri sangat mudah untuk didaur ulang dan digunakan kembali. Desain naskara eco-friendly house mendapat 1 poin pada Green Ship Home karena menerapkan aspek ini dalam desainnya. Selanjutnya mengenai MRC5 terkait dengan penggunaan kayu bersertifikasi. Desain naskara eco-friendly house sangat selektif terhadap penggunaan material. Pada material berbahan dasar kayu, kami memastikan bahwa kayu tersebut merupakan kayu bersertifikasi resmi yang didapatkan dari toko yang terdaftar pada Sistem Informasi Legalitas Kayu atau SILK, sehingga legalitasnya terjamin. Berdasarkan Green Ship Home, dengan penerapan aspek ini, maka desain naskara eco-friendly house berhak untuk mendapat 1 poin. Selanjutnya mengenai MRC6 terkait penggunaan material prafabrikasi. Desain naskara eco-friendly house menggunakan material prafabrikasi seperti misalnya pada penggunaan material baja untuk atap bangunan. Baja tersebut dibuat di pabrik yang kemudian tinggal dirakit saat dipasang.
Penggunaan material prafabrikasi mampu mempersingkat waktu pembangunan, serta mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja ketika proses pembangunan. Kemudian, jika tidak digunakan lagi, material ini dapat dengan mudah untuk didaur ulang. Dengan penerapan aspek ini, maka desain Naskara Eco-Friendly House mendapat 2 poin dalam Green Ship Home. Aspek MRC 7 terkait penggunaan material lokal. Semua material yang digunakan pada desain Naskara Eco-Friendly House berasal dari tempat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Seperti misalnya, kayu yang digunakan pada furniture berasal dari toko yang berada pada wilayah Bogor. Sehingga, berdasarkan penerapan aspek ini, desain Naskara Eco-Friendly House berhak untuk mendapat 2 poin dari penilaian Green Ship Home. Aspek terakhir yaitu MRC 8 terkait dengan jejak karbon. Material pada Naskara Eco-Friendly House secara keseluruhan dapat dipertimbangkan terkait jejak karbon yang dihasilkan, mulai dari proses pembuatannya hingga penggunaannya. Seperti misalnya, ketika diputuskan untuk menggunakan baja sebagai material atap, karena baja sendiri menghasilkan jejak karbon yang cukup kecil dibandingkan dengan material lain. Maka dengan penerapan aspek ini, Naskara Eco-Friendly House berhak untuk mendapat 1 poin dalam penilaian Green Ship Home. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka secara keseluruhan, berdasarkan parameter material research and cycle, desain Naskara Eco-Friendly House mendapat 11 poin dalam penilaian Green Ship Home. Nah, sekian penjelasan kami. Sampai jumpa pada video berikutnya.